Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidupkan hati kita, hati yang bangkit, hati yang sadar. Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang menggenggam diriku. Allah lah yang memberikan karunia kepada kita selama ini. Mudah-mudahan lewat Jumat ini Allah jadikan kita abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Pada khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Membangun Islam Damai Melalui Tasawuf. Di dalam ajaran Islam ada 3 ajaran yang oleh para ulama disebut sebagai arkanuddin, rukun agama. Imam Nawawi Ad-Dimishqi rahimahullah memuat 3 ilmu tersebut dalam Al-Maqasid An-Nawawiyah. Beliau menuliskan 1 ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf inilah yang menjadi ruh di dalam ajaran Islam. Ruh asy-syara'i, ruh dalam syariat Islam. Ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu tentang batin di dalam Islam. Sehingga maqasidut tasawuf, tujuan-tujuan dari ilmu tasawuf, tertuang dalam kitab Al-Mawsu'ah Yusufiyah fi Bayani Adillatis Sufiyah yang dikarang oleh Syekh Khattar Muhammad rahimahullah. Ada 5 yang termasuk maksud dari ilmu tasawuf. Yang keempatnya adalah tautinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf, Allah akan penuhi hati seseorang dengan rahmat dan kasih sayang. Rahmat dan kasih sayang dicurahkan ke dalam hati orang yang mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf. Sehingga tidak ada ruang dalam hatinya untuk membenci seseorang, untuk membenci satu kaum, untuk membenci satu kelompok, apapun dalil dan alasannya. Karena ruang batinnya telah penuh dengan rahmat Allah sekaligus kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tautinul qalbi ala rahmah wal mahabbah, dipenuhinya hati dengan rahmat dan kasih sayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maksud dari ilmu tasawuf yang 5, dan diantaranya adalah memenuhi hati dengan rahmat dan mahabbah kecintaan. Karena ada proses-proses yang sangat fundamental dalam ilmu tasawuf yang harus dilakukan, menjadi basic dalam ilmu tasawuf. Yang pertama adalah at-takhliyah, pembersihan hati kita, pembersihan jiwa kita dari seluruh penyakit-penyakit hati. Seorang mursyid dari tarekat Sadziliyah yang bernama Syekh Abu Hasan, Syekh Abdul Attaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Attaillah As-Sakandari, seorang mursyid ketiga dari tarekat As-Sadziliyah, dalam kitab hikamnya mengatakan, ukhruj min awsafi basyariyatik an sifatin munaqidin li'ubudiyatik litakuna linidai mujiban wa min hadratihi qariban. Artinya, keluarkan sifat kemanusiaanmu, sifat yang kontradiktif, sifat yang bertolak belakang dengan penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buanglah, keluarkanlah sifat-sifat yang bertolak belakang dengan sifat penghambaan kepada Allah. Sifat ujub, sifat takabur, sifat ria, hasad, hubbu dunya, hubbu riasah, cinta kepada jabatan dan kekuasaan. Ini semua adalah sifat-sifat yang kontradiktif, bertolak belakang dengan sifat-sifat ubudiyah, dengan sifat-sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa mengabdi, beribadah kepada Allah. Kita tidak akan memposisikan diri sebagai hamba. Hamba tidak memiliki apa-apa di hadapan maulanya, di hadapan pemiliknya. Jangankan harta, jiwa raganya pun dimiliki oleh maulanya, dimiliki oleh majikannya. Itulah makna hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita sepenuhnya adalah milik Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam doa iftitah setiap salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, manasik-manasik ibadah-ibadahku, hidup dan matiku milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sikap hamba di hadapan Allah, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dilakukan apabila kita mampu mengeluarkan sifat-sifat yang kontradiktif dengan sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basic dalam ilmu tasawuf adalah at-takhliyah. Kita berupaya keras, kita berusaha keras membersihkan hati kita dari seluruh penyakit-penyakit hati. Yang penyakit-penyakit hati itu sifatnya kontradiktif dengan sifat-sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang dalam hati kita ada ujub, ada takabur, ada ria, ada hasad kepada sesama, ada al-hikdu, permusuhan dengan orang lain, hubbud dunya, cinta kepada harta, hubbul jah, cinta kepada penghormatan dari manusia, hubbur riasah, cinta kepada posisi, maka kita tidak akan mampu menghadirkan jiwa sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh bahagia orang yang terus menyucikan, membeningkan hatinya dari seluruh penyakit-penyakit hati. Kemudian dia mampu salat dan mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih akan mampu menghadap kepada Allah, akan mampu berzikir kepada Allah,
merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses yang pertama yang harus dilakukan. At-takhliyah, pembersihan hati kita dari seluruh penyakit hati. Yang kedua adalah proses at-tahliyah. Hati kita harus didandani, hati kita harus dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Dalam terminologi tasawuf disebut maqamat. Setiap diri hamba harus menegakkan makom-makom dalam jiwanya. Dari makom taubat, gemar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghadapi masalah, syukur dalam menghadapi nikmat-nikmat Allah yang tanpa hingga, tawakal dalam segala urusan, juhud dalam aspek duniawi, mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat atau makom yang akan memperindah jiwa kita, memperindah hati kita. Lalu yang ketiga, Allah akan datangkan nur al-yakin, cahaya keyakinan ke dalam batin kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya, "Lau asyraqa laka nurul yakin, la ra'aita al-akhirata aqraba minka min antarhala ilaiha. Wala ra'aita mahasina dunya qad dhaharat kisfatul fana 'alaiha." Yang artinya, apabila cahaya keyakinan telah bersinar di dalam hati, cahaya keyakinan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi bersinar. Sinar inilah yang menjadi kendaraan hati kita. Al-anwaru matoyal kulub wal asror. Cahayalah yang menjadi alat transportasi untuk hati dan relung hati kita. Hati kita akan berjalan mendekat kepada Allah. Transportasinya adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketika cahaya keyakinan ini menyinari hati kita, yang pertama efek yang akan terjadi adalah la ra'aita al-akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Engkau akan melihat bahwa akhirat itu lebih dekat daripada engkau. Di pelupuk matanya ada akhirat. Kenikmatan surga yang sempurna dan abadi ada dalam pelupuk matanya. Sampai surganya merindukan hamba tersebut. Akhirat bukan 1000 tahun lagi. Akhirat adalah hari esok. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya cahaya Allah masuk ke dalam hati, hakikat kehidupan dunia akan terbuka. Lalu dalam benak pikirannya adalah akhirat adalah hari esok. Hari ini adalah al-istidad wa tajawudil mait. Hari ini adalah persiapan dan pembekalan, karena hari esok adalah perjumpaan lewat pintu kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benak pikiran kita akan dipenuhi kesadaran akan akhirat. Sehingga dalam menjalankan kehidupan ini, akhirat oriented. Segalanya untuk akhirat, segalanya untuk akhirat. Hari demi hari dia mencari untuk akhirat. Sebab akhiratlah yang menjadi orientasi dalam hidupnya. Di dalam benak pikirannya, akhirat lebih dekat kepada engkau. Merasakan bahwa akhirat adalah hari esok. Hari ini adalah pembekalan diri dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ra'aita mahasina dunya qad dhaharat kisfatul fana 'alaiha. Yang kedua, engkau akan melihat gerhana panaknya dunia ini telah menyelimuti pernak-pernik keindahan duniawi. Orang yang disinari hatinya oleh cahaya keyakinan,
melihat hidup dan kehidupan dunia ini fana yang dilihatnya. Fana artinya rusak. Fana artinya tidak akan lama. Jabatan begitu terbatas. Harta, benda, kekayaan yang Allah titipkan hanya sekejap saja dirasakan. Yang dilihat adalah bukan gemerlap dunianya, tapi yang dilihat adalah dengan cahaya keyakinannya adalah kefanaan dari dunia ini, kefanaan dari materi ini, kefanaan dari jabatan, kefanaan dari seluruh aspek-aspek dunia. Sehingga ketika Allah berikan jabatan, dia akan amanah karena terbatas. Dan di balik jabatan itu ada pertanggungjawaban. Di balik Allah titipkan harta kekayaan, hanyalah titipan dan amanah. Dia akan menjalankannya dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh menjadi media dan sarana bekal teman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata hatinya akan menyaksikan kehidupan dunia ini. Dunia dalam bahasa Arab artinya dekat, betapa sesaat. Hari demi hari waktu terus berjalan tanpa henti. Waktu kehidupan dunia begitu cepat. Dan detik-detik kehidupan dunia inilah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Sehingga orang yang disinari oleh cahaya keyakinan, detik-detik kehidupan dunia ini tidak akan pernah diabaikan. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, kecuali menjadi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya pun dia bertafakur, diamnya pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat hatinya berzikir kepada Allah seperti jantung yang terus berdetak. Hiduplah manusia, begitulah hati yang terus hidup. Hiduplah jiwa dan pikirannya. Sehingga detik-detik kehidupan dunia ini akan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan asidku fil ubudiyah, kejujuran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qiyam bi huquqir rububiyah, dan menegakkan hak-hak ketuhanan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hak diibadahi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 proses. Yang pertama adalah at-tahliyah, pembersihan jiwa dan hati dari seluruh penyakit-penyakit hati. Yang kedua adalah at-tahliyah, memperindah, mendandani hati dan jiwa kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan yang ketiga, Allah akan datangkan cahaya keyakinan. Ketika cahaya keyakinan itu menerangi jiwa kita, menerangi hati kita, maka kita akan melihat bahwa betapa akhirat itu dekat. Bahwa akhirat itu begitu dekat. Hari ini adalah persiapan dan pembekalan diri. Hari esok adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari esok adalah akhirat yang abadi. Hari esok adalah akhirat yang kekal dan abadi. Yang kedua, ketika cahaya keyakinan itu menerangi kolbu kita, relung batin kita yang paling dalam, maka kita akan menyaksikan panaknya kehidupan dunia ini, rusaknya kehidupan dunia ini. Segala sesuatu akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan fana, akan rusak, akan binasa. Allah lah yang kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal mu'minin wa ahlik a'da'aka wa a'da'ad-din ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah li wa lakum.